banget. Jadi udah dapat apa aja nih setelah jualan keripik ini? Karena aku awalnya nyoba, aku tuh senang bisnis kan. Semakin kita bikin story, bikin edukasi apapun tentang produk kita itu makin orang bikin. Emang cukup 2 juta buat 6 bulan? Aku sendiri bisa ngebiayain SPP kuliah. Tahu tukang cilok, kalau misalkan naruh ciloknya di kaca ya, kalau analisis pangan, ilmu gizi. Karena aku selalu berpikir selama orang masih hidup itu mereka akan selalu makan, selalu membutuhkan makanannya teknologi pangan. Waduh, teknologi pangan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Semangat 1 Cijeruk. Masih sama Periansa. Kali ini ada alumni juga yang untuk lebih jelasnya silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pelia Pahriani. Dari Semaruk saya angkatan 8. Angkatan 8. Ya, sekarang saya kuliah di Universitas Juanda Bogor, tepatnya di Ciawi, jurusannya teknologi pangan. Waduh, teknologi pangan. Betul sekali. Kenapa ini mengambil teknologi pangan? Kalau boleh tahu. Motivasi saya, aku aja kali ya. Ya iya, nggak apa-apa di sini mah. Kenapa aku ngambil teknologi pangan tuh? Karena aku selalu berpikir selama orang masih hidup itu mereka akan selalu makan, selalu membutuhkan makanan. Iya sih, bener. Iya betul. Maka dari itu, dimana makanan yang diasupi oleh mereka itu harus bergizi tentunya. Anjay. Iya. Jadi kenapa sih masuk teknologi pangan ya? Intinya mau ngasih orang makanan yang bergizi gitu. Selama orang itu masih hidup gitu. Jadi kalau udah mati kan nggak mungkin makan. Iya sih, tapi malah dia yang dimakan ya. Iya betul, betul. Nah sekali. jadi kebayang dong kalau misalnya jadi suaminya dia, gizi lu terpenuhi bro. Berlebihan kayaknya. Nggak suka begitu. Nah jadi siapa nih di sini yang mau menjadi suaminya dia biar gizinya terpenuhi? Promosi dong itu namanya. Belajar apa aja sih di teknologi pangan kalau boleh tahu? Banget. Apa tuh? Mulai dari analisis pangan, ilmu gizi, terus pengetahuan bahan pangan, hazard analytical pangan. Jadi kalau hazard sama sanitasi itu nggak beda jauh. Tahu nggak sih kayak gorengan, kalau nggak jajanan yang di jalan itu tuh, yang dipajangnya di keranjang gitu, yang setelah digoreng diangkat. Oh iya telur gulung. Ya yang kayak gitu, basreng. Sebenarnya itu tuh sanitasinya sangat-sangat kurang, karena kan motor lewat debu, nyampe hujan lewat bau hujannya, kayaknya emang nggak layak dikonsumsi sih. Tapi enak kan? Enak sih. Aku juga bingung itu, aku juga suka soalnya. Dia juga belajar tapi dia makan. Bingung sih sebenarnya, karena ya aku juga manusia biasa sih, nggak bisa memenuhi semuanya berdasarkan jurnal gitu. Jadi sanitasi yang baiknya itu seperti apa? Jadi kayak ada ini loh, tahu tukang cilok, kalau misalkan naruh ciloknya di kaca etalase. Tahu. Itu yang baik seperti itu. Jadi nggak langsung kena sinar matahari, nggak langsung kena debu, nggak langsung kena kontaminasi yang lain. Jadi tertutup gitu ya. Nah itu Itu apakah meyakinkan kalau misalnya itu tidak terinfeksi bakteri atau kuman? Sebenarnya kalau dibilang meyakinkan sih enggak, tapi lebih ke mengurangi. Mengurangi. Karena kan kalau suhu aja, bahkan kita nggak buka tutup toples makanan itu pasti terkontaminasi. Ngebuka aja itu pasti udah ada udara yang masuk gitu. Bisa aja banyak sesuatu yang berkembang biak, cuman kita nggak kelihatan gitu kan. Minimal kita kalau misalkan nggak bisa mengkonsumsi yang sehat, mengurangi makanan yang tidak sehat gitu. Tapi emang dari dulu cita-citanya emang pengen jadi ahli pangan atau gimana ini? Enggak sih, pengen jadi pengusaha pangan. Pengusaha pangan. Pengusaha yang tentang kuliner gitulah. Sih, pengusaha makanan, dagang cilok mungkin? Enggak, aku dagang keripik. Oh, dagang keripik. Tapi kan dagang cilok juga itu Pengusaha. usaha dalam Betul. kuliner kan? Iya. Oh, sekarang usaha keripik. Iya, aku usaha keripik. Keripik apa ini kalau boleh tahu? Mana nggak bawa lagi keripiknya? Iya nih. Aku itu keripik singkong. Ada 3 varian rasa, pedas, original, sama madu. Merasa madu? Iya. Legit dong. Enggak sih. Terus gimana rasanya kalau misalnya madu? Mungkin orang pasti mikirnya lengket gitu ya. Lengket. Tapi itu lebih ke gimana ya?
dia tetap manis, cuman si crunchy dari keripiknya masih ada. Crunchy. Jadi kita nggak bikin basah kayak balado orang-orang gitu. Oh, itu ada tekniknya pasti bikinnya kayak gitu. Ada. Widih. Kakaknya kalau misalnya dibicarakan di sini takut kesaingan. Iya deh, kayaknya itu takut perusahaan, dicuri ilmunya rahasia nih. perusahaan aja kali ya. Di perusahaan. Iya. Untung nggak sih dari jualan keripik itu? Apa yang kamu dapatkan setelah berjualan keripik itu? Banyak sih, mulai dari aku sendiri bisa ngebiayain SPP kuliah, jajan sendiri, terus apa yang aku inginin tanpa minta. Jadi hasilnya tuh benar-benar pure dari si keripik itu. Jadi mungkin orang pasti ngira, apaan sih jualan keripik, nggak akan dapat apa-apa, paling capek doang, COD panas-panasan, hujan-hujanan, nggak akan dapat apa-apa. Tapi nyatanya itu tuh malah kebalikan. Justru aku sampai bisa bayar SPP, aku bisa jajan sendiri tanpa minta, itu karena hasil dari keripik. Gila banget sih, dia dari usaha keripik aja dia bisa bayar SPP kuliah yang nggak tahu berapa juta sih semesternya. Beda kampus. Sebutin aja gak? Sebutin aja nggak apa-apa. Kalau SPP di kampus sih cuman SPP di kampus itu kan swasta, tergolong swasta termurah di Bogor ya, setahu aku. Itu cuma 3.500.000 per semester. Ditambah praktikum mungkin bisa sampai 4 juta lah. Tapi dari hasil jualan keripik itu sudah tertutup. Sudah tertutup karena 1 bulan itu bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 juta. Dari jualan keripik aja. Iya. Karena kan kalau 1 semester itu kan 6 bulan. Berarti kan kalau 6 bulan aku bisa dapatnya 6 jutaan. 6 jutaan. SPP kan 4 juta. Jadi ada sisa 2 juta. Betul. Emang cukup 2 juta buat 6 bulan? Ya nggak buat 6 bulan juga sih. Karena apa ya? Kan 1 juta juga kadang nggak nyampe 1 juta tuh bener-bener sebulan sejuta. Ada yang 1,5 juta, kadang ada yang sampai 1.750.000, ada yang sampai 2,5 juta. Jadi rata-ratanya tuh 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi masih ada lebihnya. 2 juta buat 6 bulan sih nggak muat, sebulan juga kayaknya enggak deh. Nah ini untuk tahap penjualannya itu medianya online, offline atau kayak mana ini? Berbagai macam sih, tapi aku lebih sering ke online. Ke online? Iya. Lebih menguntungkan online atau offline ini kalau online? Kenapa tuh? Karena kayak aku pasang status di WhatsApp itu setiap jam 9 pagi, jam 12 siang, sama jam 3 sore. Kenapa di jam segitu? Karena mayoritas manusia itu pegang handphone itu pasti di jam segitu. Strategi. Iya, itu sangat strategi. Aku berbagi strategi nih, biar kalian yang jualan itu punya semangat yang lebih. Terus nggak pernah nyerah buat pasang status itu setiap hari. Jadi jangan, kayaknya gue capek deh pasang status mulu, nggak ada yang beli. Itu tuh hilangin gitu pikiran kayak gitu. Malah semakin kita sering pasang status, semakin kita bikin story, bikin edukasi apapun tentang produk kita, itu makin orang bikin penasaran. Ini orang kayaknya bikin status mulu, apa gue cobain ya? Kayaknya beli aja deh. Pasti ada 1 hari walaupun beli 1 piece. 1 hari selalu ada yang beli. Ini aku nggak bohong ya. Ini beneran. Jadi 1 hari itu pasti walaupun ada 1 piece. Tapi yang namanya dagang ada naik ada turun. Ya kadang di mana ada 1 bulan cuma beli 10 piece. Kita bener-bener jauh banget. Tapi ada yang di mana 1 bulan tuh malah melebihi target. 1 bulan lebih target. Aku misalkan nargetin hasil penjualan buat akunya 2.500.000 misalkan. Tapi kadang ada yang sampai 3 juta. Aku nargetin 1 juta, ada yang sampai 2 juta gitu. Tapi pernah nggak sih ada orang yang komen, lu ngapain sih bikin status kayak gini mulu gitu? Pernah nggak sih? Ada. Tapi aku nggak pernah ngerasa, ya udah itu kan urusan gua. Toh apa yang gua bikinin status ini mungkin merugikan mereka, tapi sangat menguntungkan bagi aku. Jadi ya udahlah, yang cibir kayak gitu mah abaikan aja. Diabaikan aja. Tapi sering ada yang mencoba cibir gitu. Sering banget. Sampai orang tuh malah nyindir dia lewat story bikin, nih orang ambisius banget sih. Kita kan diciptakan punya batin ya. Orang ngomongin kita, orang ngeliatin kita kan kayak punya perasaan, ini kayaknya orang ngomongin gue dah, ini kayaknya orang ngomongnya ke gue deh, kayaknya nyindir gue deh. Kita tuh punya perasaan seperti itu kan. Nah aku tuh ngerasa, nih sekarang setelah aku bikin story, dia bikin story. Aku nggak sebut dia, tapi emang perasaan aku, ini kayaknya buat aku deh. Tapi aku di situ nggak nyerah, dan dia berniat untuk menyaingi perusahaan aku, usaha aku sendiri. Akhirnya dia sendiri yang tumbang. Dia yang tumbang. Iya. Mental pengusaha banget gitu itu aja. Memang harus ada di dalam diri kita. Kalau mentalnya aja kita nggak kuat, kayaknya jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Jangan. Jadi emang harus bener-bener
apa ya, oh gue berani nih kalau nanti turun gue harus bisa naikin lagi gitu. Karena emang ya naik turun namanya usaha, nggak ada yang anjak, nggak ada, semua kayak begini tuh. Nah, kesulitan ketika berbisnis ini apa? Aku pernah ngalamin satu momen, aku pertama kali apa sih, pameran. Anjay. Bukan pameran, stand gitu kan, buka stand di acara ibu-ibu zumba nih. Iya, itu pertama kali acara di ibu-ibu zumba. Mungkin mikirnya kayaknya ibu-ibu suka pedes nih, suka manis, suka original. Ternyata setelah aku jualan selama 2 hari, itu tuh yang beli cuma Satu dari 2 hari jualan itu. bahkan kita bayar stand aja itu nggak nutupin. Oh, bayar stand ya? Iya, stand bayar waktu itu tuh 75.000 kalau nggak salah bayarnya. Aku kira minimal nutupin biaya stand gitu. Ternyata enggak, aku malah cuman kejual 1. Tapi di situ mama aku pun nangis. Sedih, kok teteh ngejual tapi nggak ada yang beli, cuman 1. Mama aku nangis, kok teteh nggak nangis? Aku ngerasa ya mungkin rezeki kita bukan di hari itu. Masih ada hari-hari yang lain yang mungkin punya peluang buat rezeki kita. Tapi udah berapa lama sih bisnis keripik kayak gini? 2 tahun. Udah 2 tahun. 2 tahun. Berarti pas lulus SMA langsung atau Iya. masih sekolah? Semester 1. Semester 1 kuliah. Kenapa harus keripik? Kenapa nggak yang lainnya kayak donat gitu kan, yang lebih apa gitu orang? Ya, banyak sih yang nanya kayak gitu. Karena aku awalnya nyoba. Aku tuh senang bisnis, Kak. Senang dagang gitu. Udah nyoba mulai dari make up, kayak jual masker, jual lip tint, kayak gitu. Terus aku pernah jual salad, jual sticky rice, tapi yang bener-bener maju sampai detik itu keripik. Keripik yang Iya. terus maju Iya, gitu. sangat. Makanya nggak pernah ngerasa apa gue harus nyoba yang lain ya. Nggak mau gitu, karena yakin di sini itu peluangnya ada di sini. Jadi aku ngejalanin sampai hari ini. Dan ini usaha terlama. Usaha terlama. Daripada Tapi yang itu lain. keripiknya nyerut sendiri kan, singkong kan ya? Iya. Nyerut sendiri. Sebenarnya kita nyerut sendiri. Awalnya beli singkong di sini, tapi singkong di daerah Cijeruk ini tuh kurang berkualitas. Jadi pas kita serut, kita goreng tuh dia keras. Oh, mengeras. Jadi nggak bagus gitu. Makanya aku ngambil singkongnya yang di Sukabumi, Oh, ngambilnya Sukabumi. di Nagrak. Wow, Iya, ngambilnya di situ. jauh sekali. Iya, ngambilnya di situ. Karena emang nyari singkong yang bagus di sini tuh nggak ada yang sebagus di sana. Terus kalau dari tipis, mungkin kita ketipisan keripik bisa sama, tapi nanti setelah digoreng itu hasilnya beda. Hasilnya Kalau yang beda. di sini tuh pasti keras aja gitu, nggak renyah. Nggak renyah. Walaupun tipis, kalau yang di sana lebih renyah. Tapi kan katanya biarnya itu ada orang pakai apa tuh, pakai apu. Pernah nyoba nggak sih pakai apu kayak gitu? Pakai apa? Apu. Apu itu apa? Yang nggak tahu pokoknya apu. Bukan apu kali. Jadi kalau biar renyah tuh pakai kapur sirih. Iya itu. Iya. Nggak tahu sih. Iya, kalau aku pakai Oh, pakai. perendaman pakai kapur sirih. Jadi biar si keripiknya tuh lebih renyah. Biar keripiknya renyah. Jadi pas setelah diserut langsung direndam Ya, atau dicuci dulu. Diserut, dicuci, direndam. Kirain si singkong sebelum diserut itu direndam dulu pakai Oh, kapur sirih. potongan itu. Heeh. Enggak, kalau potongan itu direndam, jadi sampai ke dalam-dalamnya tuh dia nggak akan masuk gitu. Oh, nggak akan meresap. Makanya diiris dulu. Bagaimana diiris dulu. Betul. Jadi udah dapat apa aja nih setelah jualan keripik ini? Aku suka bingung kalau ditanya kayak gitu. Sebenarnya orang pasti ngira, wah, nih cewek mandiri, banyak duit, kayaknya banyak kebeli. Sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kalian mau tahu, aku tuh gak punya apa-apa. Aku dengan bisa menghidupi diri aku sendiri aja itu udah alhamdulillah. Mungkin orang lain kayak SPP minta, mungkin kalau ada biaya praktikum minta. Nah, aku bisa membayar itu aja udah sujud syukur udah seneng banget gitu ya. Sebenarnya ada BM sih. BM aku tuh pengen bener-bener punya motor dari hasil Jualan ini. jam belum tercapai. Mudah-mudahan secepatnya tercapai ya. Amin banget. Dulu waktu awal memulai usaha ini punya modal berapa? Aku 20 juta. Gede banget. Sebenarnya itu kotor sih. Kotor. Iya, maksudnya jadi cuman apa ya? Kayaknya segini muat gitu. Ternyata pas dipakai nggak nyampe 10 juta kok. Karena kan usaha itu kan habis beli. Jadi ya dari situ-situ juga nggak nyampe 10 juta, ya paling sekitar 8 jutaan lah. 8 juta yang kepake dari 20 juta itu. Sisanya Sisanya ya bayar apa gitu kan. beli motor kayak apa Ya kayak. pengennya gitu. Jadi pengennya tuh ngedepain motor gitu kan.
sebenarnya nggak mau kredit, cuman DP-nya juga belum kekumpul. Oke, jadi dari usaha keripik ini udah bisa bayar SPP sendiri, jajan sendiri gitu ya. Mudah-mudahan terus usahanya makin berkembang. Jangan lupa beli keripiknya. Apa nama keripiknya? Kabita.id. Kabita.id itu nama Instagramnya ada? Ada nama Instagramnya Kabita.id. Jadi nggak pakai dot kalau Instagramnya. Silahkan follow buat teman-teman yang doyan ngemil keripik, termasuk saya yang doyan ngemil. Nanti silahkan follow Kabita.id ya. Iya, Kabita.id. Kabita.id ya. Jadi nggak pakai dot ya. Pokoknya Aku kalian juga buka via Shopee ya. Oh, buka via Shopee juga. Iya, kalau via Shopee-nya Kabita.id. Pokoknya kalian harus beli wajib. Wajib gak sih? Wajib lah. Wajib. Wajib banget. Pokoknya Apalagi harus- pecinta pedas. Wajib kalian banget. harus cobain ini keripik pawai keripik Kabita.id. Aku salah ngomong. Oke, Kak Pepel, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol di sini dengan materi lain. Mudah-mudahan nanti udah bisa kebeli motor. Ya amin banget. Nanti cerita bagaimana caranya supaya beli Bisa beli motor. bisa beli motor dari uang keripik itu ya. Oke, ada yang disampaikan nggak buat adik-adik kita? Apa ya? Kita tetap harus punya mimpi. Walaupun mimpi itu banyak orang yang bilang nggak akan bisa diraih. Tapi kalau misalnya kita yakin sama diri kita sendiri, kita yakin sama Allah kalau Allah bakal ngabulin apa yang kita capai, insya Allah Allah bakal ngabulin dan bakal mempermudah bagaimanapun jalannya. Amin. Oke, karena kita udah berada di ujung waktu, kita berhenti dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan hanya milik dia. Dia mantan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.